konsep peaceful development sejak awal tahun 2000-an untuk memperkuat posisinya secara global, khususnya di Asia Tenggara. Konsep ini bertujuan untuk menghindari konflik langsung dengan negara-negara besar lainnya seperti Amerika Serikat, sambil memperluas pengaruh Cina melalui hubungan diplomatik, ekonomi, dan militer yang lebih erat di kawasan tersebut. Salah satu pendekatan utama Cina di Asia Tenggara adalah melalui penguatan regionalisme ekonomi dan kerjasama keamanan. Cina aktif berpartisipasi dalam berbagai forum kawasan seperti ASEAN, APEC, dan berbagai perjanjian perdagangan regional. Salah satu pencapaian utama adalah ASEAN Free Trade Area yang dimulai pada tahun 2010 yang menciptakan peluang besar dalam perdagangan bebas antara Cina dan negara-negara ASEAN lainnya. Ini tidak hanya meningkatkan akses Cina ke pasar Asia Tenggara, tetapi juga mendorong pembangunan ekonomi regional. Selain itu, Cina telah berperan dalam meningkatkan stabilitas kawasan melalui inisiatif kerjasama keamanan. Meskipun seringkali hal ini dianggap sebagai cara untuk memperluas pengaruh politik dan militer Cina, misalnya melalui program-program keamanan maritim dan latihan militer bersama. Salah satu strategi Cina untuk memperkuat pengaruhnya adalah dengan berpartisipasi aktif dalam MSSI, Selat Malaka yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia adalah jalur pelayaran yang sangat penting, khususnya untuk pasukan energi dan perdagangan global. Dengan berpartisipasi dalam inisiatif keamanan ini, Cina tidak hanya memastikan keberlanjutan pasukan energi, tetapi juga mengamankan jalur perdagangan yang vital bagi ekonominya. Dalam konteks ini, Cina mendapatkan pengaruh politik yang besar di negara-negara yang terlibat seperti Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Membangun hubungan ekonomi dan perdagangan dengan Asosiasi Negara Asia Tenggara atau ASEAN. Dalam pembukaan China Asian Expo dan China Asian Business and Investment Summit yang digelar secara virtual, Xi Jinping berpidato tentang bagaimana China membangun jalur sutra antara Beijing, membangun jalur sutra di antara negara-negara ASEAN yang mempercepat konektivitas dan integrasi ekonomi antar kedua kawasan. Pada tahun 2010 silam, neraca dagang antar kedua negara mencapai 292,8 miliar dolar Amerika Serikat. Kemudian tahun 2019 lalu, nilai perdagangan antara China dan ASEAN mencapai 641,5 miliar dolar Amerika Serikat. Hal ini menjadikan ASEAN sebagai mitra dagang utama China menggeser posisi Uni Eropa. 2013年，我提出愿同东盟国家共建21世纪海上丝路之路，携手共建更为紧密的中国东盟命运共同体。我们高兴地看到，7年来，双方互联互通不断加速，经济融合持续加深，经贸合作日益加快，人文交往更加密切。中国东盟关系成为亚太区和 Cina juga menjalankan kerjasama bilateral. Salah satu contoh kerjasama bilateral yang paling menonjol adalah hubungan antara Cina dan Laos. Meskipun Laos adalah negara dengan anggaran militer terbatas, namun kedua negara telah sepakat untuk memperdalam hubungan militer mereka. Cina berperan membantu Laos dalam penguatan infrastruktur, terutama di bidang transportasi dan energi, yang dapat memperkuat stabilitas kawasan tersebut. Tidak hanya dengan Laos, Cina juga menjalin hubungan kerjasama bilateral dengan Indonesia. Hubungan ini juga mengalami peningkatan yang signifikan, terutama dalam sektor pertahanan. Kerjasama ini mencakup pengadaan alutsista, termasuk proyek-proyek pembuatan rudal seperti C-708, yang menunjukkan intensitas hubungan militer kedua negara. Meskipun Indonesia memiliki kebijakan luar negeri yang bebas dan aktif, kerjasama dengan Cina di sektor militer ini mencerminkan adanya saling ketergantungan dalam bidang keamanan regional. Salah satu aspek yang paling mencolok dari kebijakan Cina di Asia Tenggara adalah intervensi militer di Laut Cina Selatan. Cina telah membangun sejumlah pangkalan militer di kawasan ini
yang secara langsung memperburuk ketegangan dengan negara-negara seperti Vietnam, Malaysia, dan Filipina yang juga mengklaim wilayah tersebut. Pembangunan pulau buatan dan instalasi militer ini dipandang sebagai upaya untuk memperkuat klaim teritorial Cina atas hampir seluruh Laut Cina Selatan. Tetap bangun pangkalan militer di Laut Cina Selatan. Sepanjang tahun 2017, Cina telah memasukkan Laut Cina Selatan dengan banyak peralatan militer. Sebuah inisiatif transparansi kelautan Asia mengatakan Cina terus mengembangkan pangkalan militernya di Laut Cina Selatan. Negara ini dilaporkan telah memasang turbin angin dan helipad di Pulau Pohon dan menara di Pulau Triton. Laporan tersebut mengatakan bahwa Cina terus mengembangkan terumbu karang di Subi, menciptakan terowongan bawah tanah untuk penyimpanan amunisi dan memasang teknologi radar lebih jauh. Di Viadi Cross Reef, Cina telah menciptakan terowongan bawah tanah untuk persediaan dan penyimpanan amunisi, serta radar array frekuensi tinggi. Laporan tersebut mengatakan bahwa Cina juga menciptakan terowongan penyimpanan bawah tanah, tempat penampungan rudal dan radar di Mischief Reef. Cina cukup banyak mengatur untuk mempertahankan ini, meskipun Amerika Serikat sudah meminta agar menghentikan semua konstruksi di daerah tersebut. Tindakan ini memicu respon keras dari Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Amerika Serikat melalui Operasi Kebebasan Navigasi atau Freedom of Navigation Operation sering mengirimkan kapal-kapal angkatan laut untuk menguji klaim Cina atas wilayah perairan yang dianggap internasional. Ketegangan ini menciptakan dinamika baru dalam geopolitik kawasan yang melibatkan banyak pihak dan berpotensi meningkatkan konflik. Sejak penerapan konsep Peaceful Development, Cina telah meningkatkan investasinya secara signifikan di Asia Tenggara. Myanmar menjadi salah satu negara yang paling banyak menerima investasi dari Cina karena lokasinya strategis, berbatasan langsung dengan Cina dan negara-negara penting lainnya di Asia Tenggara. Cina telah menginvestasi miliaran dolar dalam proyek-proyek infrastruktur besar seperti koridor ekonomi Cina-Myanmar yang mencakup pembangunan pelabuhan, jalan raya, dan jalur kereta api. Investasi ini juga mencakup sektor energi yang semakin memperkuat hubungan Cina dengan pemerintahan Myanmar. Crumbling colonial architecture of British-ruled Burma, take a look at the shiny new facades made possible by Chinese money in Myanmar. This doesn't look like a country that's been subject to economic sanctions for 13 years. My laundry threat from the China, my shirt threat from the China, everything. Now you are sitting, you are eating everything, and your environment is all the Chinese. Most business with the China. China is the main our businessman to take contact, and second is Thailand. Tan Myint has been importing ceramics from China for 15 years, spends 6 months a year there, and speaks the language. Even if he wanted to trade in Europe or the US, he said, look at the shiny. Beyond the crumbling colonial architecture of British-ruled Burma, take a look at the shiny new facades made possible by Chinese money in Myanmar. This doesn't look like a country that's been subject to economic sanctions for 13 years. My laundry threat from the China, my shirt threat from the China, everything. Now you are sitting, you are eating everything, and your environment is all the Chinese. Most business with the China. China is the main our businessman to take contact, and second is Thailand. Tan Myint has been importing ceramics from China for 15 years, spends 6 months a year there, and speaks the language. Even if he wanted to trade in Europe or the US, he says, he can't. It's very easy to go to China. Now, you know, your American government and Europe government, they don't give us visa easily. Tan is typical of scores of businessmen who are taking advantage of the interest China is taking in Myanmar. Bilateral trade between Myanmar and China was almost $3 billion in the last year, and Beijing has invested a further $8 billion in energy projects in the country. It's not just China that's making the most of the West's decision to stay away from Myanmar. India, Singapore and Thailand all have significant deals with the military government. Yet Myanmar remains one of Asia's poorest nations, where almost a third of the population lives below the poverty line. Some say Western powers who are trying to force political change in the country through economic sanctions are simply losing out. But British Ambassador Andrew Hayne insists they do serve a purpose. In terms of the EU policy,
We know that we are constantly being asked by the authorities here to lift sanctions, so that implies that they are having some impact here. And it's important to talk about what our sanctions involve. What our sanctions involve are targeted sanctions on sectors which we believe enrich the regime. While Haynes sees no progress yet in Myanmar, businessman Tan does believe change is coming. But even he can't say if economics or politics will be the driving force. He says the two can't be separated, like salt in the sea. The easier one. Kesimpulan dari pembahasan ini yaitu melalui kombinasi intervensi militer, kerjasama bilateral, dan investasi ekonomi, China telah berhasil memperkuat pengaruhnya di Asia Tenggara. Pendekatan ini memanfaatkan berbagai saluran untuk meningkatkan dominasi ekonomi dan politis di kawasan tersebut, sekaligus membangun aliansi yang strategis dengan negara-negara kunci. Namun, meskipun China mengklaim bahwa tujuannya adalah untuk menciptakan stabilitas dan perdamaian, tindakan-tindakan ini seringkali menciptakan ketegangan baru dan meningkatkan potensi konflik, baik di Laut Cina Selatan maupun dalam dinamika persaingan global yang melibatkan Amerika Serikat dan negara-negara besar lainnya. Dalam video ini, kita telah melihat bagaimana China menggunakan berbagai taktik untuk memperluas pengaruhnya di Asia Tenggara, dan bagaimana hal ini berkontribusi pada perubahan landscape geopolitik kawasan yang semakin kompleks.